Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Mari kita perbaharui beritanya. Ini ada berita mengejutkan. Raffi Ahmad, staf kementerian dari Kabinet Merah Putih besutan Prabowo Subianto mendatangi Habib Rizik Syihab. Kita tahu bahwa Habib Rizik Syihab sering menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo Subianto agar negeri ini dibersihkan dari oligarki. Kemudian HRS juga siap bahwasanya jika ada yang mengganggu dari kepemimpinan Pak Prabowo, Habib Rizik dan pengikutnya siap membela kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Maka mungkin Raffi Ahmad diutus kepada Habib Rizik Syihab ke Petamburan, mungkin adalah memberi pesan bahwasanya Pak Prabowo sudah menerima apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Apakah terima kasih atau ucapan atau apalah. Yang jelas mungkin Pak Prabowo memberikan pesan bahwa saya sudah mendengar dan saya siap laksanakan. Mungkin gitu ya. Karena memang Habib Rizik Syihab selalu menyampaikan dalam pidato-pidatonya itu bagaimana berharap banget kepada Pak Prabowo Subianto bisa membersihkan oligarki-oligarki yang menguasai kekayaan di negeri ini dengan cara-cara yang tidak elok. Ya, inilah kehebatan strategi Pak Prabowo Subianto ya. Jadi dari awal memang Habib Rizik itu dari 2014-2019 itu memang dekat dengan Pak Prabowo, tapi bagaimana setelah Pak Prabowo dekat dengan Jokowi masuk ke pertahanan jantung lawan, maka Prabowo memberi jarak kepada Habib Rizik Syihab. Dan sampai saat ini pun belum pernah kita temui di berita-berita bahwa ada pertemuan Habib Rizik Syihab dan Prabowo Subianto. Akan tetapi sepertinya ini adalah semua strategi agar masing-masing tidak saling membenci dan saling curiga, karena bagaimanapun apa yang disampaikan Habib Rizik Syihab tetap menuai kontroversi karena dengan cara-cara yang tegas dan lugas itu. Sebagian orang menganggap bahwa apa yang disampaikan Habib Rizik adalah kasar dan lain sebagainya. Maka Pak Prabowo Subianto yang sudah mengenali Habib Rizik Syihab mungkin harus pakai strategi lain agar apa yang disampaikan Habib Rizik bisa tersampaikan, tetapi ibarat kita mencari ikan, ikannya didapat, airnya tetap jernih. Oleh karena itu, inilah luar biasanya Pak Prabowo Subianto strateginya, karena beliau adalah seorang militer biasa berstrategi. Bagaimana menumbangkan kekuasaan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan yang sangat kuat itu bisa luluh lantah dengan masuknya Pak Prabowo Subianto ke dalam jantung pertahanan lawan, yaitu di kekuasaan Joko Widodo. Dan akhirnya sedikit demi sedikit Pak Prabowo pun tidak frontal melawan Pak Jokowi, akan tetapi sedikit demi sedikit kita rasakan bahwa Pak Prabowo sudah menjadi the real Prabowo. Kemarin-kemarin hanyalah strategi agar bisa masuk ke jantung pertahanan lawan. Saya kira semua pengamat politik juga sependapat dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa Pak Prabowo memang harus masuk ke jantung pertahanan karena sangat kuatnya saat itu kekuasaan Joko Widodo dan di belakang mereka.